Korban meninggal setelah vaksin COVID-19. Wah, dengan kalimat kayak gitu lewat di beranda medsos tuh rasanya bikin jantungan banget gak sih guys? Nah, dulu berita kayak gini tuh sempat viral di media sosial dan banyak bikin orang panik. Tapi pertanyaannya, emang benar gara-gara vaksin? Yuk kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lama Libu. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai tapi daging banget nih. Kita bakal bahas gimana sih ceritanya hoax bisa menyebar secepat kilat. Dan kenapa kita ini gampang banget percaya sama berita-berita yang padahal belum tentu benar kebenarannya. Dan kenapa punya skill cakap digital itu penting banget di era sekarang. Nah, bersama saya Akila. Dan di sini aku udah ditemenin sama 3 narasumber yang kece-kece banget nih, yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol. Halo semuanya. Hai. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya, mulai dari sini. Halo semuanya, namaku bisa dipanggil Reza. Aku mahasiswa kesehatan yang tertarik sama data vaksin. Halo, kenalin gue Raisa dan di sini gue sebagai pengguna media sosial. Hai, kenalin aku Gerardo. Aku tenaga medis yang sempat bekerja saat pasca pandemi COVID-19. Oke, salam kenal guys. Nah, kita throwback sedikit kali ya ke zaman COVID. Nah, gimana nih ceritanya tiba-tiba muncul berita bahwa vaksin COVID-19 ini bisa mematikan. Terus emang beneran ada ya fenomena bahwa orang tuh meninggal massal gara-gara vaksinisasi ini? Jadi awal mulanya itu kan dari sebuah unggahan video di medsos yang mungkin narasinya cukup seram ya, karena ada yang ngeklaim bahwa vaksin dari Pfizer itu membunuh sampai 20 juta orang. Gila gak sih itu? Gila sih, Gila. gila banget. Terus ada lagi yang ngomong kalau 74% orang itu meninggal karena vaksin juga. Dan padahal sebenarnya kalau kita ulik lagi, sebenarnya vaksin itu punya efek samping, tapi efek sampingannya itu ringan dan itu udah biasa banget orang ngalamin. Kayak contohnya mungkin demam, sakit kepala, atau kelelahan. Itu udah biasa banget kalau misalkan orang ngalamin. Dan dan jarang ada yang meninggal gara-gara vaksin juga. Kalaupun iya, biasanya mereka mungkin itu terjadi karena mereka imunnya mungkin kurang baik atau ada bawaan alergi dan bawaan penyakit dari kecil. Itu mungkin salah satu sebab mereka bisa jadi meninggal gara-gara vaksin. Bener banget tuh, kalau orang awam baca, wajar aja kalau langsung panik. Selain itu, banyak orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Ketika ada seseorang yang meninggal setelah vaksinisasi, masyarakat sering langsung menganggap kesalahannya itu ada di vaksin. Tapi kalau kita pakai data medis yang beneran valid, kejadian meninggal massal karena vaksin itu sama sekali nggak terbukti. Malah sebaliknya, penelitian-penelitian yang terbaru menunjukkan fakta yang berbanding terbalik. Vaksin COVID-19 justru terbukti berhasil menyelamatkan sekitar 20 juta nyawa di tahun pertama pandemi. Jadi narasi jutaan orang mati itu malah kebalik sama fakta aslinya. Oh, jadi angkanya tuh malah diputar balikan ya, Ya. yang dimana 20 juta orang ini tuh selamat karena vaksin, tapi malah dibuat 20 juta orang ini meninggal Ya. gara-gara vaksin. Serem banget sih. Nah, kalau dari pihak berwenang sendiri nih, gimana sih penjelasan waktu itu? Jadi penjelasan dari ahlinya sendiri itu udah tegas ya. Jadi Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ya, Profesor Hindra Irawan Satari itu udah mastiin kalau sampai titik ini belum ada yang valid meninggal gara-gara vaksin COVID-19. Dan ditambah lagi dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital, mereka juga udah ngecap kalau berita hoax itu, yang berita viral itu sebenarnya hoax. Dan itu nggak benar. Biasanya oknum tuh cuman ngambil dari cetikan video dan ngambil konteks asli supaya bisa mengirimkan opini masyarakat. Ya tujuannya itu supaya bikin mereka takut untuk vaksin.
Wah, bahaya banget sih ya kalau informasi itu udah dipotong-potong dan langsung disebarin gitu aja. Terus pertanyaannya nih, kalau udah jelas-jelas hoax, kenapa ya dari kita-kita tuh masih banyak yang percaya? Dan kenapa masyarakat kita tuh masih ada aja yang gampang kemakan isu kayak gini? Apa sih hubungannya fenomena ini sama cakap digital? Hubungannya justru di situ. Kalau banyak dari kita yang tiap hari main media sosial, tapi kemampuan cakap digitalnya masih kurang. Jadinya kita gampang termakan oleh informasi yang tanpa kepikiran untuk buat ngecek ulang. Apalagi di era sekarang itu informasi sangat cepat menyebarnya. Pas kita disedorin berita yang bikin kita takut, otomatis emosi kita langsung naik. Nah, saat panik itulah pas seringkali logika kita jadi ketutup. Aku setuju banget. Kebiasaan buruk netizen kita itu tuh langsung percaya sama berita-berita yang viral, berita-berita yang di-share sama teman-temannya. Apalagi kalau misalnya berita tersebut punya judul yang mancing emosi, itu tangan langsung gatal banget pengen nge-share berita tersebut tanpa ngecek dulu apakah berita tersebut tuh bener atau enggak. Oke, nah kalau sekarang nih, gimana sih cara ngebedain antara berita hoax sama berita asli? Dan dari kalian sendiri ada nggak nih cara-cara buat ngebedain antara dua itu? Ya, kita bisa nih cek dulu sebelum membagikan informasi. Misal, apakah judulnya itu sensasional gitu, kayak misal menggunakan kata-kata viral gitu dengan caps lock. Berita-berita kayak gitu tuh ada kemungkinan kalau itu palsu ya, kemungkinan hoax. Dan berita tersebut tuh biasa di-share ke grup-grup keluarga. Oke, jadi kalau misalnya dari judulnya sendiri udah caps lock dan terus ada tulisan viral, berarti itu belum tentu benar ya? Belum tentu. Iya, dan kita nggak boleh langsung share guys. Ada lagi guys? Mungkin dari aku itu beberapa dari berita hoax juga isinya menakut-nakuti. Coba saja bayangkan judul 74% orang meninggal karena divaksin. Judul seperti itu jelas menakutkan. Oke, balik lagi ya, kita harus lebih teliti lagi nih saat membaca judul-judul berita yang kita lihat. Oke, next. Mungkin satu lagi, mereka bisa gunakan situs cek fakta dulu, kayak mungkin ngeliat dari berita Komdigi dulu atau turn back hoax untuk memverifikasi lebih lanjut. Oke, jadi setelah kita udah ngeliat nih judul-judulnya itu beneran gak sih viral, kayak apakah kita bisa langsung percaya? Tentu jawabannya jangan. Nah, kita bisa lanjut ke cek fakta ya guys, bisa lewat Komdigi atau turn back hoax. Nah, mungkin aku bisa ngasih konklusi dari sini bahwa hoax vaksin COVID-19 ini menyebar karena banyak orang langsung percaya dan membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Padahal sumber resmi itu udah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak valid. Karena dengan kayak gitu kita tuh harus memiliki sikap cakap digital, seperti berpikir kritis, mengecek fakta, dan tidak mudah terpengaruh berita sensasional agar hoax tidak terus menyebar. Jadi jangan langsung panik atau percaya ya guys, kita harus tetap kritis dan ngecek kebenarannya dulu. Karena dampaknya tuh bisa bahaya banget nih buat banyak orang. Dan mungkin itu bakal jadi penutup di podcast kali ini. Makasih buat semuanya yang udah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat buat konten mengenai literasi digital. Bye guys!